Aduh mas, ini kok aku udah masuk bulannya tapi belum merasa mau melahirkan ya mas? Sabar dek, kita tunggu aja. Mas, aduh, ini kok sakit banget ya mas? Kayaknya aku mau melahirkan deh mas. Mas, ini sakit banget mas. Kayaknya aku benar-benar melahirkan mas. Waduh dek, sudah mau melahirkan ya? Ayo kita ke rumah bidan tetangga sebelah. Aduh, nggak ada yang bantuin lagi. Tetangga, tetangga, istri saya mau melahirkan. Ayo dek. Alhamdulillah, anak saya laki-laki loh, ganteng kayak bapaknya. Akte. Kok ngomong akte? Makanya cepetan bikin akte lahirannya dong mas. Ini surat keterangan kelahirannya. Iya, tapi ngurus akte kelahiran itu susah dan lama. Aduh, gampangnya itu. Adanya kenalan kurang dalam. Kalau mas mau ada duit, beresnya semua itu. Hus, nyamber aja kayak bensin. Muta caranya. Nih. Hai, halo. Ada apa sih rame-rame? Ah, oh, buat akte kelahiran. Gampang itu. Mau tahu aja? Apa mau tahu banget? Untuk membuat akte kelahiran, cukup membawa surat keterangan lahir, kartu keluarga, KTP-L suami istri, serta membawa buku nikah atau akta perkawinan. Jadi deh akta kelahiran. Apa? Kenapa? Nggak punya surat keterangan lahir? Gampang itu. Membuat atau mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran sebagai pengganti pada surat keterangan lahir. Ngerti kan? Jelaskan apalagi? Hah? Apa? Nggak punya buku nikah? Nggak punya akte perkawinan? Tapi di kakaknya kawin? Tapi tenang aja, ada solusinya. Mengisi surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data pasangan suami istri. Ngerti kan? Gampang kan? Mudah kan? Yuk dong, bikinkan anak-anak kalian ini akte kelahiran. Kemana buatnya nih? Ke Dukcapil di mana teman-teman berdomisili. Dan kalau memang di tempat teman-teman berdomisili ini ada pelayanan online lewat WA, lewat aplikasi, lihat nomor WA-nya yang ditempel pastinya atau download aplikasinya. Mudah, cepat, hemat, nggak pakai kemana-mana, jadi akte kelahiran. Satu lagi nih, jangan pakai calo. Jangan pakai calo. Kalau ada yang pakai calo, awas ya. Satu lagi nih, ini paling penting juga nih. Semua pelayanan gratis, tidak dipungut biaya. Kalau ada nih yang minta duit, minta biaya buat pembuatan akte kelahiran, laporkan. Oke? Laporkan. Selesai, tuntas. Bye. Tuh kan, sekarang gampang kan mas? Begitu caranya mas. Nggak usah repot lagi, nggak usah pakai calo-calo seperti itu. Calo. Oh, Mas Parto selamat ya atas kelahiran anaknya. Semoga sehat-sehat aja. Pengantin baru banyak, nggak ngundang-ngundang kau menikah. Yul, mantan kau itu. Ih, bodoh amat. Emang gue pikirin. Iya maaf semuanya, kami baru pemberkatan di gereja aja, belum sempat resepsinya.
bikin akte perkawinan dong. Masa nikah di gereja doang? Belum tercatat di negara tuh. Iya, ini juga udah diurus kok. Ini infonya. Hah, apalagi sih? Kok rame lagi? Orang lagi enak gulek sambel. Nggak apa-apa. Apalagi? Apaan? Mau buat akta perkawinan. Siapa? Tangga itu, tangga sebelah. Emang udah pemberkatan mereka? Gampang. Datang lagi nih ke Dukcapil. Bawa apaan sih? Pertama nih, bawa surat pemberkatan dari pemuka agama atau dari pemuka penghayat kepercayaan. Pas foto suami istri berwarna. KTP yang kawin. Lalu kakak yang kawin. Nah, buat janda yang ditinggal mati atau duda yang ditinggal mati, untuk kawinnya bawa akta kematian. Terus bagi janda atau duda yang ditinggal cerai atau karena perceraian, bawa deh tuh akta perceraiannya. Simple, gampang, mudah. Dan sekali lagi, no calo. No calo. Dan tanpa dikenakan biaya apapun, alias gratis. Udah kan? Iya kan? Udah ah, mengulek lagi. Dah. Dijaga ya istrinya, jangan gampang cerai. Bah, kau main nasihati apa cemburu? Ku tengok naik darah kau rupanya. Sedih lihat saya ditinggal kawin, Bu. Gak apa-apa, Bu. Hilang satu tuh sedih, Bu. Laki-laki di dunia ini banyak kok, gak cuma dia doang. Bukan itu, saya sedih. Kamu tahu kan, bapaknya anak ini udah 3 tahun gak pulang. Malahan saya dapat surat cerai dari pengadilan. Ya udah, lupain aja. Cari lagi yang lain, Bu. Gimana mau cari lagi? KTP saya statusnya masih kawin. Siapa yang mau? Urus aja Bu di Dukcapil, gampang kok sekarang. Nih infonya. Apa lagi sih, ini rame banget. Aduh, keganggu lagi tidur sore. Kenapa? Dengar-dengar ada yang nangis-nangis nih. Kenapa? Oh, sudah punya akta cerai dari pengadilan, Bu. Mau merubah dalam KK menjadi cerai hidup? Gampang, Bu. Bawa akta cerai, KK dan KTPL, maka kakak ibu akan diupdate status perkawinannya menjadi cerai hidup dan mendapatkan KTPL baru buat ibu. Untuk teman-teman yang beragama non-muslim, jika ingin membuat akta perceraian, maka cukup membawa putusan pengadilan, KK dan KTPL, maka akan dibuatkan akta perceraian dan status di dalam KK dan KTPL-nya pun akan dirubah menjadi cerai hidup. Gampang, mudah, dan cepat. Alah Bu, gampangnya itu. Adanya kenalan aku orang dalam. Kalau ada happening Bu, apa yang nggak bisa diatur Bu? Bus, jangan cari kesempatan terus. Pergi jauh-jauh. Makasih banyak ya, Nak. Gak usah pakai pegang-pegang juga, keles. Hah? Ku dengar-dengar. Ini suaranya dari rumah Pak Jarwo ini. Ayo, ayo kita ke sana. Ibu, nanti pada saat Bapak sudah tidak ada, Ibu urus akte kematian. Pak, ngurusnya di mana tuh, Pak? Papa. Ah, udah Bu, gampangnya itu. Urus aja sama saya. Saya ada kenal orang dalam. Kalau ada duit Ibu, amannya pasti itu Bu. Oh, bisa toh? Enak aja. Calo, bohong. Gampang tau nggak? Kita urus aja sendiri. Pengen tahu caranya gimana? Tahu nggak caranya? Nih, lihat. Duh, apa lagi sih? Mau tahu cara buat akta kematian? Gampang ngurusnya. Dengan membawa surat keterangan kematian
dari dokter atau rumah sakit, atau bisa juga membawa surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan, membawa kartu keluarga dan KTPL yang meninggal dunia. Langsung diurus di Dukcapil di mana teman-teman berdomisili, keluarlah akta kematian. Mudah, gampang, cepat, tanpa ada biaya. Mudah ternyata ya. Seperti itu. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua sudah mengerti? Pasti dong sudah mengerti. Dan saya ingatkan lagi pentingnya melaporkan peristiwa penting dalam hidup teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Peristiwa penting kelahiran, peristiwa penting perkawinan, peristiwa penting perceraian, peristiwa penting kematian, dan peristiwa penting lainnya. Laporkan ke Dinas Dukcapil di mana Bapak Ibu berdomisili. Ingat, tanpa biaya alias gratis, dan jangan memakai calo. Oke? Dah. Dadah. Dadah. Hah? Bakso botak. Bakso botak. Bakso botak. Bakso botak. Bakso botak. Bakso botak. Tunggu. Macam mana pula ini? Dasar pemain sinetron. Bangun lagi dia. Dalam sistem administrasi kependudukan Indonesia, seluruh sistem berbasis pada pelaporan. Oleh karena itu, apabila Bapak dan Ibu ada perubahan data kependudukan, harus segera dilaporkan ke Dinas Dukcapil. Terutama bagi ayah bunda yang baru saja memiliki baby. Jangan lupa segera diuruskan akte kelahirannya. Tempat mengurusnya adalah di tempat baby dan ayah bunda terdaftar di dalam dokumen kependudukan. Juga kepada seluruh pasangan muda, khususnya bagi yang beragama non-muslim. Jangan lupa segera didaftarkan perkawinan Anda di Dinas Dukcapil setempat, di tempat Anda terdaftar di dalam KTP elektronik atau kartu keluarga. Sedangkan bagi yang beragama Islam, pencatatannya di kantor urusan agama. Ada lagi yang tidak boleh kita tinggalkan. Dalam hal ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Anggota keluarga atau ketua RT wajib menguruskan akte kematiannya di tempat, alamat sesuai KTP elektronik atau kartu keluarga yang meninggal dunia tadi. Dan yang terakhir, apabila ada keluarga kita atau siapapun yang terjadi perceraian dalam hidupnya, khusus yang beragama non-Islam, didaftarkan perceraiannya di Dinas Dukcapil sesuai alamat KTP elektronik dan kartu keluarga. Seluruh persyaratan sudah dimudahkan, sehingga diharapkan semua prosesnya bisa dilakukan dengan cepat. Dan seluruh layanan di Dinas Dukcapil tidak dipungut biaya alias gratis. Dukcapil bisa